Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran. Musuh telah tiba. Klan Lin. Semua yang mengenal Lin Si tahu betapa mengerikannya wanita itu ketika berada di masa puncaknya. Selain dari itu, menggunakan obat-obatan tertentu yang dibuat oleh Lin Si, itu mampu meningkatkan kekuatannya dalam aspek tertentu ketika berada dalam pertarungan. Inilah sebabnya para kultivator puncak tidak ingin berurusan dengan Lin Si apalagi menyangkut kekuatan yang tersegel dalam tubuh Lin Si. Akhirnya, di bawah ancaman kecil Lin Si, Kaisar Han hanya bisa duduk di kursinya. Sementara untuk Didi King, selain dari kekuatan mengerikan Lin Si yang ia rasakan, demi menghormati Raja Naga, ia tentu akan memberikan wajah kepada Lin Si. Untuk Jieyan, ia hanya duduk diam memperhatikan hal itu. Ia juga kagum dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh neneknya karena itu mampu menyegel serangan yang cukup kuat. Sekarang, ia sedikit mengerti tentang kemampuan neneknya. Dulu ketika berada di daratan utara, ketika matanya masih dalam fase mata raja, ia hanya bisa melihat secara kabur aura yang merembes dari tubuh neneknya. Namun untuk saat ini, karena matanya telah berevolusi menjadi mata dewa, serta melihat penampilan neneknya ketika mengamuk, ia menjadi lebih paham apa maksud dari aura hitam yang menyelimuti neneknya setiap saat yang hanya bisa dilihat olehnya. Jieyan sangat menyadari bahwa aura itu sangatlah jahat, sama seperti kekuatan milik kakaknya Huan Kai. Namun, jika dibandingkan dengan keduanya, Huan Kai lebih mampu mengendalikan kekuatannya dengan baik, sementara neneknya bisa memasuki kondisi mengamuk. Karena semuanya telah sepakat, maka kita akan menjalankan rencana yang telah aku tetapkan. Selain dari itu, aku ingin memberikan informasi lainnya. Dan ini juga tentang musuh yang datang ke benua Sein. Ucap Lin Ming. Apa? Musuh lainnya? Tunggu. Kau mengatakan memasuki benua Sein. Artinya mereka adalah musuh dari luar seperti para iblis. Yao Chen melebarkan matanya. Ia belum menerima informasi ini karena Lin Ming juga ingin memberitahukan semuanya ketika pertemuan diadakan. Walaupun Yao Chen tidak tahu siapa musuh itu, selain dari para iblis, hanya ada musuh dari ras manusia. Tetapi, jika mereka berasal dari luar, hanya ada satu kemungkinan, yaitu mereka berasal dari alam abadi. Sebagai leluhur tua klan Yao, ia tentu mengetahui tentang hal itu. Ya, mereka adalah... Sebelum Lin Ming menyelesaikan kata-katanya, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam ruang pertemuan. Tanpa menunggu siapapun yang ada di dalam ruang pertemuan bertanya, pria yang tidak lain adalah anggota klan Xiao yang ahli dalam informasi langsung berbicara, gawat. Sesuatu yang buruk terjadi. Banyak kultivator kuat tidak dikenal telah muncul di benua Sein. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka semua membuat kekacauan. Teriak anggota klan Xiao dengan wajah yang sangat muram. Apa? Kultivator? Semua yang ada di sana terkejut mendengarnya. Mereka semua tidak bodoh dan tahu bahwa musuh itu mungkin apa yang dikatakan oleh Lin Ming. Oleh karena itu, semua mata kini tertuju pada Lin Ming untuk meminta penjelasan. Mereka semua adalah kultivator yang berasal dari alam abadi. Dan dari informasi yang telah kami kumpulkan, mereka berniat menguasai dunia ini untuk mencari warisan seseorang tertentu yang disebut sebagai Kaisar Manusia. Ucap Lin Ming dengan wajah yang sedikit muram. Ia tidak mengira bahwa kultivator dari alam abadi akan datang secepat ini karena ia telah menghitung waktu.
Ia yakin bahwa para iblis akan tiba dalam waktu sekitar 3 hari paling lama dan paling cepat 2 hari karena ia tentu sudah pernah memasuki alam iblis. Alam abadi. Selain dari klan kuno dan klan naga, semua kultivator yang ada di sana menghirup udara dingin. Mereka semua langsung membuat spekulasi tentang alam abadi. Jika alam iblis dikatakan sebagai tempat tinggal para iblis, bukanlah alam abadi adalah tempat tinggal para kultivator abadi. Dari pemahaman kasar ini, para kultivator tingkat alam sage yang tidak mengetahui keberadaan alam sage langsung menyimpulkan bahwa jalan kultivasi tidak hanya terbatas pada alam sage, melainkan bisa mencapai abadi. Sudah waktunya. Tampaknya kita harus membereskan musuh pertama yang datang. Suara Jieyan terdengar saat ia berdiri dari kursinya dengan wajah yang sangat serius. Klan naga, ayo pergi. Kita akan menyelesaikan akun ini dengan mereka semua. Perintah Jieyan saat ia perlahan berjalan keluar dari ruangan pertemuan diikuti oleh Guyin, Dai Mubai, Huan Kai, Xiao Yu, Lan Qinzu, Changlan dan semua anggota klan naga. Kakek, kami akan pergi membereskan mereka. Sebarkan seluruh pasukan dalam bentuk kelompok karena mereka semua bukanlah kultivator sembarangan. Ucap Jieyan saat sebelum ia keluar dari ruangan tersebut. Lin Ming memasang wajah serius. Ia tentu telah mendengar perselisihan Jieyan dan klan naga dengan para kultivator dari alam abadi. Dan ini menyangkut adik cucunya itu yang bernama Lan Qinzu karena dia tampaknya diincar oleh para kultivator alam abadi selain dari mengincar warisan kaisar manusia. Setelah kepergian Jieyan dan kelompoknya, Lin Ming menatap semua yang ada dalam ruangan lalu tatapannya tertuju pada leluhur tua klan Xiao. Teman lama, tampaknya situasi kali ini mungkin tidak terkendali. Aku meminta pemungutan suara untuk melepaskannya. Mata leluhur tua klan Xiao, Zhu dan Yao melebar seketika sementara 4 patriark klan kuno menyusutkan mata mereka karena tentu tahu apa yang dimaksud oleh Lin Ming. Bahkan Lin Si yang berada di sebelah Lin Ming menatap ke arah suaminya dengan tatapan rumit. Apakah Anda yakin? Tanya Xiao Long. Ia tidak lagi mencoba mencari pertarungan saat ini dan melirik sekilas ke arah Lin Si. Patriark klan kuno serta leluhur tua klan kuno lainnya juga menatap ke arah Lin Si. Alasan mengapa mereka semua melihat ke arah Lin Si, itu dikarenakan sesuatu yang ingin dilepaskan oleh Lin Ming berhubungan dengan Lin Si, dan itu juga berhubungan dengan klan Xiao. Tetapi, apakah dia tidak akan menyerang pasukan kita? Yao Shen di sisi lain sedikit gugup karena ia pernah melihat siapa yang dikatakan oleh Lin Ming di masa lalu. Dan itu bukan sesuatu yang bisa ia lawan. Aku akan berbicara padanya. Lin Si langsung menawarkan diri dengan wajah tegas lalu menatap ke arah Xiao Long dan leluhur tua klan Xiao, bawa aku ke tempat itu. Setuju. Para patriark klan kuno dan leluhur tua klan kuno pun langsung setuju jika itu Lin Si yang menawarkan diri untuk pergi. Lin Ming hanya berdiri dengan kaku di tempat tetapi ia tidak berbicara sama sekali karena tahu bahwa jika mereka tidak mencari bantuan lainnya, hanya melawan para kultivator dari alam abadi, mereka bisa kalah. Belum lagi para iblis yang sedang dalam perjalanan menuju benua Sein. Untuk para kultivator lainnya, mereka sedikit bingung dengan percakapan para eselon atas klan kuno. Tetapi mereka tidak berbicara sama sekali ketika para pemimpin mereka semua memberi instruksi untuk membawa pasukan memburu para kultivator dari alam abadi.
Mereka semua tahu bahwa mereka harus menyelesaikan masalah kultivator dari alam abadi sebelum melawan para iblis yang tidak lama lagi datang. Jika mereka tidak mampu menyelesaikan kultivator dari alam abadi dalam waktu 1-3 hari, maka mereka tidak akan bisa melaksanakan rencana melawan para iblis. Di sisi lain, Kaisar Han yang mendengar semua percakapan, memiliki kilatan tertentu di matanya lalu ia pun menghilang bersama dengan semua bawahannya. Episode sebelumnya, perselisihan kecil. Episode berikutnya, musuh pertama, pinggiran wilayah klan Lin. Saat ini, terlihat Jie Yan yang sedang berdiri di atas sebuah tebing sambil menatap ke arah kejauhan. Matanya terlihat sangat tajam ketika melihat ke tempat yang sangat jauh menggunakan mata dewa. Jarak pandang yang mampu ditempuh olehnya memang sangat jauh. Bisa dipastikan bahwa penglihatannya memiliki jangkauan hampir 5 kali lebih jauh daripada persepsi kekuatan spiritual tingkat alam sage tahap ke-9. Yaner, apakah kau melihatnya? Huan Kai yang berjalan ke samping Jie Yan pun bertanya sambil menatap ke arah kejauhan. Iya, ada sekelompok kultivator yang sedang membuat kekacauan di salah satu kota. Jumlah mereka lebih dari 10. Sepertinya informasi yang dikatakan memang benar bahwa mereka tiba secara acak ke benua Sein. Ini sama seperti kita menggunakan gerbang teleportasi di daratan utara menuju benua Sein, ujar Jie Yan. Lalu, apakah kita akan langsung membereskan mereka semua? Dai Mubai yang melipat kedua tangannya berdiri di belakang Jie Yan, bertanya dengan nada acuh tak acuh. Menurutku, lebih baik kita mencari siapa pemimpin mereka yang sebenarnya, Tuan Muda. Changlan membuka suara. Untuk Guyin, ia hanya diam sambil menatap ke arah kejauhan dan mencoba apakah ia bisa melacak musuh yang dikatakan oleh semuanya. Jie Yan, lebih baik kita membereskan mereka. Untuk pemimpin yang dikatakan oleh pria jelek ini, lebih baik kita menginterogasinya. Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya memberi saran. Changlan yang mendengar dirinya disebut sebagai pria jelek, hanya diam seolah-olah tidak mendengarnya. Ia tahu bahwa berurusan dengan Xia Yuer lebih merepotkan daripada berurusan dengan musuh manapun. Tuan Muda, musuh ada di mana-mana menurut informasi. Kekuatan lainnya pasti akan mencoba melacak semua musuh. Butuh waktu untuk mencari mereka satu persatu. Aku yakin bahwa pemimpin mereka pasti memiliki cara melacak para bawahannya serta berkomunikasi dengan mereka, ujar Changlan. Kebijaksanaan Changlan memang sungguh luar biasa. Bahkan Jie Yan harus mengakuinya bahwa Changlan memiliki pemikiran yang sama seperti kakeknya. Namun, satu hal yang tidak diperhitungkan oleh Changlan, yaitu kekuatan Jie Yan. Kita akan bergerak, ucap Jie Yan setelah mengambil keputusan lalu melanjutkan, kita akan membereskan mereka satu persatu. Selain dari itu, kita akan mencoba menginterogasinya. Untuk jarak di antara semua kekuatan tempur musuh, aku akan mengatasinya. Konsep ruang pun langsung mengalir dari akar spiritual milik Jie Yan tepat ke matanya. Ia berkonsentrasi saat ini ketika melihat ke tempat yang sangat jauh. Menggunakan konsep ruang, Jie Yan mampu mengendalikan ruang dalam batas tertentu. Tetapi, ketika itu digabungkan dengan teknik teleportasi, maka ia bisa melakukan mengendalikan ruang sesuka hatinya. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Titik di mana matanya melihat, sebuah portal ungu tercipta di sana. Dan di depan Jie Yan,
Portal berwarna ungu juga tercipta dalam sekejap. Apa yang ia lakukan menghubungkan ruang dari satu sisi ke sisi lainnya menggunakan metode pembuatan gerbang teleportasi berbasis konsep ruang. Ayo! Jie Yan pun langsung masuk ke dalam lubang teleportasi yang ia ciptakan dengan mudah walaupun ia mengkonsumsi ki dan konsep yang cukup banyak. Changlan yang awalnya bingung dengan perintah tuan mudanya, memiliki mata cerah karena langsung mengerti bahwa dengan kemampuan Jie Yan, maka mereka mungkin akan membereskan banyak musuh dalam waktu singkat. Wayang bencana miliknya juga memiliki kemampuan seperti itu tetapi tidak stabil. Ia hanya mampu menampung paling banyak 3 orang untuk dibawa bersamanya. Melebihi itu, mungkin robekan ruang menggunakan kekuatan kegelapan akan langsung terganggu. Inilah yang benar. Tetapi Jie Yan, kenapa kau tidak membawa para naga itu? Tanya Xia Yuer. Aku telah memberi mereka perintah untuk melawan musuh di titik tertentu. Ucap Jie Yan saat masuk ke dalam lubang teleportasi diikuti oleh Huan Kai, Gu Yin, Dai Mubai dan Changlan. Untuk Xiao Yu dan Lan Qinzu, mereka memimpin klan naga ke suatu tempat. Di tempat tersebut di benua Sein, kita yang cukup besar saat ini terlihat kacau. Banyak mayat tergeletak di mana-mana. Duar. Ledakan besar terjadi seketika saat seseorang yang melayang di udara mengarahkan telapak tangannya ke titik tertentu. Para kultivator di dunia ini sangat lemah. Walaupun dunia fana, seharusnya ada ratusan kultivator tingkat alam sage tahap ke-9. Tetapi, ketika aku mencoba melacak ke tempat yang jauh, hanya sedikit di antara mereka yang memiliki kekuatan itu. Pria muda dengan simbol token tertentu di pinggangnya, berkata dengan nada mencemooh. Tatapannya tertuju ke tempat lainnya lalu memberi perintah. Cepat bereskan tempat ini. Kita telah memiliki peta dunia ini menggunakan sungai abadi dari para tetua. Jangan buang waktu bermain-main. Teriak pemuda tersebut kepada lebih dari 10 kultivator. Mereka semua pun langsung melayang ke langit lalu mengumpulkan ki dan konsep bersama-sama untuk menghancurkan kota tersebut. Misi mereka adalah memusnahkan semua penduduk dunia tersebut. Sebelum kekuatan yang dikumpulkan cukup memusnahkan semua yang ada di sana, sebuah lubang teleportasi terbentuk di langit. Pemuda yang merupakan anggota klan Wang yang berasal dari alam abadi dengan tingkat kultivasi alam sage tahap ke-9 pun menyipitkan matanya karena ia tentu dapat merasakan bahwa lubang teleportasi tersebut dibentuk menggunakan konsep tingkat pertama. Oh, tampaknya kultivator kuat pertama telah tiba. Pemuda itu menyeringai karena tentu ia tidak takut sama sekali. Ia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan dari Ki Fana akan bisa melawan Ki Abadi. Dari lubang teleportasi, terlihat beberapa sosok keluar. Mereka tidak lain adalah kelompok Jie Yan. Melihat hanya ada 5 kultivator yang keluar dan mereka hanyalah kultivator tingkat alam sage tahap ke-8, pemuda anggota klan Wang tersebut hanya meludah dengan jijik. Karena tidak mau membuang waktu, ia pun memberi perintah, musnahkan kelimanya terlebih dahulu. 12 kultivator yang terdiri dari kultivator tingkat alam sage tahap ke-8 yang masih mengumpulkan ki dan hukum pun langsung melemparkan bola ki dan konsep yang mereka ciptakan bersama ke arah tempat kelompok Jie Yan berada. Oh, tampaknya kita sangat disambut. Ucap Huan Kai menatap bola energi yang sangat kuat menerjang ke tempat mereka. Changlan. Jie Yan berbicara dengan nada acuh tak acuh.
Changlan yang berdiri di belakang Jieyan pun tersenyum kecil saat sosok setinggi 6 meter muncul di sampingnya lalu langsung menerjang ke arah bola energi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lubang kegelapan. Wayang serigala iblis kegelapan muncul dalam sekejap di depan bola energi sambil mengarahkan telapak tangannya lalu pusaran berwarna hitam muncul dalam sejenak dan melahap semua bola energi tersebut dalam waktu singkat. Zep. Blar. Ledakan besar terjadi di tempat yang sangat jauh. Angin kencang berhembus ke segala arah ketika Wayang Changlan memindahkan serangan tersebut dalam sekejap mata ke suatu tempat di luar kota tersebut. Apa? Pemuda anggota klan Wang terkejut ketika melihat hal itu. Matanya melebar karena kekuatan bola energi itu sebelumnya mencapai kekuatan tingkat alam sage tahap ke-9 dengan kekuatan penuh tetapi begitu mudahnya dipindahkan dalam sekejap. 12 kultivator yang semula menyerang bersama juga sangat terkejut dan mencoba melacak apa sebenarnya wayang milik Changlan. Bereskan mereka. Perintah Jieyan. Ia yakin hanya dengan Huan Kai, Guyin, Xia Yuer, Dai Mubai dan Changlan, mereka akan mudah membereskan 12 kultivator tingkat alam sage tahap ke-8. Saat Jieyan memberi perintah, ia juga langsung bergerak. Teleportasi. Zep. Jieyan muncul di jarak sekitar 10 meter dari anggota klan Wang lalu menatap ke arah musuh dengan seksama. Kau. Pemuda anggota klan Wang menatap Jieyan dengan mata tajam. Ia sangat terkejut bahwa Jieyan bisa dengan mudah berpindah tempat. Ia langsung membuat spekulasi bahwa itu adalah kemampuan yang berhubungan dengan konsep ruang. Sebagai kultivator yang berasal dari alam abadi, sesuatu seperti itu tidaklah langka walaupun di alam abadi. Untuk merobek ruang dibutuhkan tingkat kultivasi yang sangat tinggi karena hukum di alam abadi sangatlah tinggi, tidak seperti dunia fana yang sangat mudah untuk merobek ruang. Kau pasti anggota klan Wang bukan? Tanya Jieyan saat pedang muncul di tangan kanannya. Oh. Tampaknya kau berhubungan dengan klan naga di dunia ini. Ucap pemuda anggota klan Wang dengan senyum kejam di wajahnya. Serahkan wanita bernama Lan Qinzu dan aku akan mengampuni nyawa murahanmu. Walaupun kau menggunakan konsep ruang, jadi apa? Celah antara pengguna Ki Fana dan Ki Abadi sangatlah lebar. Sebuah keberuntungan bagimu karena aku melepaskan nyawamu. Ucap pemuda tersebut dengan nada jijik ke arah Jieyan. Tingkat kultivasi Jieyan juga membuatnya memandang rendah Jieyan, apalagi Jieyan hanya kultivator dari alam fana. Lan Qinzu. Mata Jieyan dingin seketika. Apakah ia akan menyerahkan anggota keluarganya? Sungguh lelucon bahwa seseorang seperti dirinya akan melakukan hal seperti itu. Tanpa berbicara lagi, Jieyan pun langsung menyerang dengan kekuatan penuhnya. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Pemuda anggota klan Wang yang awalnya menyeringai, tiba-tiba terkena ketika melihat Jieyan tiba di depannya dalam sekejap. Ki dan konsep di tubuhnya langsung bereaksi secara naluriah ketika menghadapi kematian. Sraing. Episode sebelumnya. Musuh telah tiba. Episode berikutnya. Melawan Wang Qi. Sraing. Srak. Jieyan tanpa ampun mengayunkan pedangnya ke arah pemuda anggota klan Wang tersebut. Namun, ketika ia melewatinya dalam sekejap, ia masih terkejut karena musuh masih mampu bereaksi dengan kecepatannya mengayunkan pedang serta dengan gabungan teknik teleportasi. Pemuda itu pun langsung menjaga jarak dari Jieyan karena merasakan bahaya yang sangat ekstrim.
Butiran keringat terlihat jelas di dahinya karena 1 detik yang lalu, ia baru saja merasakan sebuah sensasi yang tidak lain adalah kematian. Kau. Pemuda itu menatap Jie Yan dingin saat ia menyentuh lehernya yang mengeluarkan darah. Jika saja ia tidak menggunakan ki dan konsep untuk bertahan, luka yang ia terima pasti jauh lebih parah daripada saat ini. Tidak diduga bahwa akan ada seseorang sekuat kau di dunia fana ini. Kau pasti pengguna konsep tingkat pertama bukan? Dan konsep yang kau gunakan adalah konsep ruang. Namun, pemuda itu berkata dingin lalu menghentikan kata-katanya saat ia memenangkan dirinya. Di saat itu juga, ki dan konsep meledak dari tubuhnya. Jie Yan yang menatap itu menyipitkan matanya. Untuk konsep yang digunakan oleh pemuda di hadapannya, ia tidak heran bahwa musuh akan menguasai konsep tingkat pertama. Tetapi apa yang membuatnya menyipitkan matanya adalah ki yang meledak dari tubuh pemuda tersebut. Aku akan menunjukkan kenapa ki fana dan ki abadi itu berbeda. Ketika kau memasuki neraka, ingatlah bahwa jenius klan Wang yang membunuhmu adalah Wang Qi. Ucap Wang Qi saat ia melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Jie Yan. Konsep angin tampak memadat di kedua siku lengannya membentuk sebuah sabit yang sangat panjang. Selain dari itu, di kedua tumit kakinya juga terlihat bilah yang sangat panjang terbentuk. Tarian bilah angin. Wang Qi yang telah bergerak menggunakan konsep angin untuk meningkatkan kecepatannya, berputar-putar dengan cara yang aneh ketika mendekat ke tempat Jie Yan berada. Teleportasi. Seraing. Seraing. Jeres. Jeres. Ketika Jie Yan muncul di tempat lain, matanya sedikit menyusut karena melihat bahwa 2 jurang yang sangat dalam langsung tercipta ketika Wang Qi mencoba membelahnya. Seni rahasia, bilah teleportasi kekacauan. Seraing. Di saat Jie Yan pindah, ia juga langsung menyerang sekuat tenaga. Dia berpindah. Batin Wang Qi saat ia melihat sekelilingnya bahwa banyak bilah ki yang cukup kuat mencoba memotongnya. Ia pun langsung berputar 360 derajat untuk menghentikan semua serangan dari Jie Yan. Tornado bilah angin. Bush. Di saat Wang Qi berputar, itu langsung menciptakan angin tornado raksasa yang langsung mencabik-cabik semua bilah pedang yang dilancarkan oleh Jie Yan. Menyebar. Wang Qi mengangkat tangannya ke depan lalu tangan yang terkepal langsung direnggangkan. Bush. Angin kencang yang mencoba membelah semua yang dilewatinya pun menyebar ke segala arah. Bahkan Jie Yan yang menatap itu sedikit terkejut bahwa Wang Qi mampu menggunakan elemen angin ke tingkat seperti itu, tanda bahwa dia memang seorang jenius yang sangat tinggi dari klan Wang. Dari hal ini pun, ia menyadari bahwa Wang Qi kemungkinan adalah salah satu dari pemimpin yang ditugaskan untuk memimpin pasukan dari alam abadi untuk menyerang benua Sein. Menatap badai angin yang menerjang dan menyayat segala sesuatu yang dilewatinya, Jie Yan hanya mengarahkan telapak tangannya ke depan lalu konsep ruang perlahan tercipta. Itu langsung membentuk dinding berwarna ungu yang sangat tipis dan ketika angin yang terlihat seperti bilah-bilah kecil menabraknya, itu langsung menghilang. Pemuda itu cukup kuat. Changlan yang sedang melawan 3 kultivator dari alam abadi, melirik sekilas ke arah pertempuran antara Jie Yan dan Wang Qi. Tetapi kekuatan seperti itu tidak akan cukup untuk melawan Jie Yan dan Changlan yang tahu akan hal itu. Guyin, Xia Yuer, Huan Kai dan Dai Mubai juga tidak khawatir tentang Jie Yan karena Jie Yan tidak terlihat kerepotan. Bocah itu memang pengguna konsep ruang yang sangat terampil.
Aku tidak menyangka bahwa seseorang dari alam fana akan mampu mengembangkan konsep dan menggunakannya mencapai level ini. Bocah ini adalah salah satu penghalang terbesar menyelesaikan misi. Karena itu, aku akan membereskannya secara langsung. Batin Wang Qi saat raut wajahnya berubah drastis ketika menatap apa yang dilakukan oleh Jie Yan. Dung! Di telapak tangan Wang Qi, angin perlahan-lahan berputar-putar membentuk sebuah bola yang semakin lama semakin besar hingga ia harus mengangkat telapak tangannya ke udara untuk mempertahankan bentuk angin yang dipadatkan. Pusaran badai angin. Tanpa membuang waktu, Wang Qi langsung melempar bola angin raksasa tersebut ke arah tempat Jie Yan berada. Apa yang dilakukan olehnya? Jie Yan sedikit bingung. Walaupun serangan itu cukup cepat, ia pasti bisa menghindarinya menggunakan teknik teleportasi tanpa susah sama sekali. Meledaklah. Di saat bola angin itu belum sampai pada Jie Yan, itu langsung meledak dalam sekejap yang akhirnya menciptakan ledakan besar dalam satu wilayah. Dan itu terus melebar dalam sekejap. Walaupun begitu, Jie Yan mampu menghindarinya. Di saat Jie Yan menggunakan teknik teleportasi, ia muncul dalam sekejap di jarak tertentu dari tempat ledakan terjadi. Bila angin, tebasan pembelah langit. Mati. Namun Jie Yan sangat terkejut bahwa Wang Qi langsung tahu di mana posisinya berada. Ia merasakan bahwa bilah yang terbuat dari Qi dan konsep angin mencoba membelahnya dalam sekejap. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Sraing. Jeres. Wang Qi yang telah mengunci posisi Jie Yan dari semula menggunakan konsep angin, langsung mengayunkan serangannya ketika ia mendekat dengan kecepatan tinggi. Tetapi ia terkejut karena serangannya tidak mengenai target. Hanya jurang yang cukup dalam yang terlihat membentang ke tempat yang cukup jauh karena ia menggunakan semua kekuatannya sedari awal untuk membunuh Jie Yan dalam satu gerakan. Dung! Tepat di belakang Wang Qi, lubang teleportasi tercipta dan Jie Yan keluar dari dalamnya sambil mengayunkan pedang di tangan kanannya sekuat tenaga. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing. Sial. Wang Qi mengutuk kecerobohannya dan mencoba menghindar buru-buru saat pedang Jie Yan mencoba membelah lehernya dengan tebasan sedikit miring. Walaupun ia bisa menghindar, bisa dipastikan bahwa tubuhnya masih akan terkena tebasan. Gerbang Qi. Wush. Karena tahu bahwa tidak mungkin menghindar, Wang Qi tidak punya pilihan lain. Ia langsung membuka gerbang Qi lalu sosok burung roh langsung muncul. Tentu ia menggunakan hewan roh kontrak miliknya sebagai tameng menghentikan serangan dari Jie Yan. Wang Qi, apa yang? Burung roh yang belum selesai berbicara, langsung menatap ke arah bilah yang mengarah ke lehernya dengan mata melebar dan ia tahu bahwa Wang Qi menggunakannya sebagai tameng. Serak. Jeres. Darah yang sangat banyak menyembur ke udara saat Jie Yan membelah burung roh dalam sekejap walaupun tebasannya hampir tidak membuat burung roh terpisah menjadi dua bagian. Tetapi dengan begitu, Wang Qi selamat dari kematian. Apa? Mata Jie Yan menyusut tajam karena tidak menyangka bahwa Wang Qi akan selicik itu. Ia telah memperkirakan banyak gerakan Wang Qi menghindari serangannya tetapi memanggil burung roh bukan salah satu dari apa yang ia pikirkan. Matilah bocah sialan. Teriak Wang Qi sekuat tenaga saat mengayunkan serangan mematikan kepada Jie Yan. Tetapi, Jie Yan yang melihat Wang Qi menggunakan burung roh sebagai tameng, tentu sudah memanggil Xiao Zia dari ruang roh miliknya.
Ia bukanlah orang bodoh dan sudah tahu apa yang ingin dilakukan oleh Wang Qi dengan mengorbankan burung rock. Saat Wang Qi hendak mengayunkan bilah pedang yang tercipta dari Qi dan konsep angin, ia membeku di tempat saat lingkaran formasi tercipta tepat di depan wajahnya. Formasi kematian, sabit kematian. Jelek. Episode sebelumnya. Musuh pertama. Episode berikutnya. Kematian Wang Qi. Jelek. Sebuah sabit muncul dalam sekejap dan langsung menusuk kepala Wang Qi tanpa bisa dihindari sama sekali. Ia tidak menyangka bahwa Jie Yan akan memiliki dua roh kontrak. Sedari awal, ia telah menyadari bahwa Xia Yuer adalah roh kontrak milik Jie Yan sehingga ia tidak memikirkan hal seperti ini akan terjadi. Tetapi penyesalan selalu datang terlambat dan ia sangat menyesal meremehkan seseorang seperti Jie Yan. Terima kasih Xia, ucap Jie Yan. Ia menghela nafas panjang karena untuk menghadapi Wang Qi memang sedikit merepotkan. Ia sekarang sangat sadar bahwa semua kultivator dari klan Wang yang telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-9 pasti memiliki kekuatan sangat dekat dengan master bela diri peringkat atas. Ancaman seperti itu yang datang ke benua Sein memang sungguh keterlaluan. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika para iblis datang di saat ini juga. Ia merasa bahwa benua Sein akan segera jatuh. Ya, tampaknya mereka adalah kultivator yang cukup unggul di kekuatan fana. Lagi pula, tampaknya mereka memang benar-benar berasal dari klan Wang yang telah aku pikirkan. Ucap Xiao Zia saat menatap Wang Qi yang masih tergantung di udara karena ia belum membatalkan formasi yang menciptakan sabit menggunakan Qi, kekuatan spiritual dan konsep. Apa kau tahu klan Wang? Tanya Jie Yan terkejut. Ia tahu bahwa Xiao Zia telah dipenjara cukup lama. Dan jika ada yang dia kenal, sudah pasti itu bukan kekuatan yang kecil bahkan di alam abadi. Ya, aku tahu klan Wang ketika aku masih berkeliaran. Sebelumnya ketika kau memancing di sungai abadi, aku telah melacak keberadaan mereka sekilas. Awalnya aku ragu apakah itu klan Wang atau tidak. Tetapi, setelah melihat penampilan Wang Long dan kali ini Wang Qi, aku yakin sepenuhnya. Klan Wang adalah salah satu klan kuat yang menguasai bagian utara alam abadi. Di bagian utara alam abadi, terdapat banyak kekuatan besar yang bersaing untuk menjadi hegemoni. Walaupun klan Wang bukan puncak kekuatan di masa itu, mereka cukup terkenal. Aku tidak tahu apakah mereka masih sekuat dahulu atau tidak. Selain dari itu, apa kau ingat perkataan Wang Qi bahwa dia mengincar adikmu yang bernama Lan Qinsu? Xiao Zia menjelaskan lalu bertanya sambil menatap ke arah Jie Yan. Wajah Jie Yan sedikit kusam karena anggota keluarganya diincar oleh kultivator dari alam abadi tanpa diketahui. Apalagi mereka adalah raksasa di alam abadi yang berjuang untuk menjadi penguasa di wilayah utara. Ya, aku mengingatnya. Balas Jie Yan dengan wajah dingin. Pertama, biar aku memberi penjelasan. Ketika kau memasuki dimensi naga, aku berada di luar bersama dengan Xia Yuer. Saat dimensi naga meledak, aku merasakan banyak kekuatan besar muncul di benua Sein tetapi mereka langsung ditarik keluar menuju alam abadi. Apakah ada seseorang yang kau kenal di dimensi naga yang terkait dengan Lan Qinsu? Tanya Xiao Zia. Bing Rui. Mata Jie Yan melebar seketika karena ia juga sedari awal penasaran kenapa anggota klan naga es tidak ada di klan naga. Dari apa yang dikatakan oleh Xiao Zia, ia langsung sadar bahwa klan naga es yang tidak pernah ikut dalam festival Raja Naga memang sangat berbeda.
Dan kekuatan mereka secara keseluruhan sudah mencapai kekuatan tingkat abadi walaupun ditekan oleh dimensi naga. Ini juga menyebabkan ketika mereka muncul di benua Sein, mereka langsung dipaksa naik ke alam abadi. Dan yang terpenting, apa yang dipikirkan oleh Jie Yan saat ini? Jika klan Wang kenal dengan Lan Qinzu, maka bisa dipastikan bahwa klan Naga Es pasti tiba di pintu klan Wang lalu perang pun pecah seketika. Untuk seseorang seperti Jie Yan, ia langsung menyadari bahwa klan Wang pasti kalah melawan pasukan Bing Rui sehingga mereka mencari jalan pintas untuk melawan klan Naga Es, yaitu dengan cara menangkap Bing Rui yang merupakan guru Lan Qinzu. Walaupun sebenarnya Jie Yan tahu bahwa Bing Rui adalah pelayan Lan Qinzu karena Bing Rui mendapatkan perintah untuk menjaga Lan Qinzu sampai dimensi naga hancur oleh seseorang yang tidak lain adalah ibu Lan Qinzu, Dewi Es Lotus. Tampaknya kau langsung paham apa yang aku katakan hanya dengan sedikit petunjuk. Aku tidak tahu siapa sebenarnya yang terkait dengan Lan Qinzu. Tetapi, ketika dimensi naga meledak, aku merasakan 3 kekuatan yang sangat dahsyat muncul tiba-tiba walaupun banyak dari mereka yang memiliki kekuatan besar juga. Ucap Xiao Zia. 3. Batin Jie Yan dan langsung memikirkan beberapa sosok walaupun ia sedikit tidak yakin. Yang pertama tentu adalah Bing Rui karena sudah pasti Bing Rui bentrok dengan salah satu raksasa di alam abadi. Yang kedua adalah naga hukum atau naga pengetahuan. Walaupun dia terlihat biasa, ketika Jie Yan pertama kali melihatnya, ia langsung tahu bahwa kekuatannya mungkin setara dengan Bing Rui ataupun mungkin lebih kuat. Dan yang terakhir adalah yang membuat Jie Yan sedikit ragu walaupun ia merasa bahwa dialah yang salah satu naga yang dimaksud oleh Xiao Zia. Xia Yuxuan. Batin Jie Yan. Ia langsung ingat cerita Xia Yuxuan bahwa dia disegel oleh kakak tertua mereka Dewa Naga Ashura karena mencoba melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh keluarga mereka. Untuk membuat kakak tertuanya bergerak, sudah pasti Xia Yuxuan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa tangguh. Sebelum naik ke alam abadi, Xia Yuxuan juga berbicara dengan Xiao Yu untuk beberapa saat. Dari hal itu pun, Jie Yan sangat yakin bahwa salah satu naga terkuat yang naik ke alam abadi adalah Xia Yuxuan. 2. Ledakan besar terjadi seketika di tempat tertentu yang membuat Jie Yan sadar dari lamunannya. Ketika ia melihat ke arah tersebut, ia menemukan Xia Yuer yang tertawa seperti orang gila karena baru saja meledakkan salah satu bawahan Wang Qi. Dalam sekejap, Xia Yuer terbang ke tempat Jie Yan lalu ketika sampai, ia pun langsung membanggakan dirinya seperti biasa. Apa kau lihat barusan? Inilah kekuatan dari konsep cahaya putri ini. Hebat bukan? Seseorang seperti mereka tidak akan bisa melawan putri ini. Jadi, cepat cari seseorang yang lebih kuat untuk bermain. Kelopak mata Jie Yan berkedut sedikit karena melihat Xia Yuer yang membanggakan dirinya seperti anak kecil dengan wajah idiot. Kenapa dia muncul? Jie Yan, aku sudah lebih dari cukup membereskan semua musuh. Tidak perlu memanggil wanita yang tidak bisa dipercaya ini. Xia Yuer pun langsung duduk di kursi VIP-nya sambil memegang Jie Yan saat mengatakan itu. Jika Jie Yan berada di sekitarnya, ia tidak akan lupa untuk menghina Xiao Zia yang menjadi saingan abadinya. Jika itu orang lain, mungkin dia akan berwajah hijau karena mendengar hinaan dari Xia Yuer. Tetapi untuk Xiao Zia, ia tidak peduli sama sekali dengan sikap kekanak-kanakan Xia Yuer. Tetapi, ketika ada waktu, ia tentu memberikan pelajaran yang berharga kepada roh peri mungil tersebut.
Zia, apa kau tahu sekuat apa mereka bertiga? Tanya Jiayan mengabaikan Xia Yuer yang masih tampak memasang wajah konyol. Ya, walaupun kekuatanku masih lemah dan sangat jauh dari puncaknya, aku tentu dapat melacak kekuatan mereka bertiga. Bisa dikatakan, kekuatan mereka telah mencapai puncak di alam abadi. Ucap Xiao Zia. Mata Jiayan hampir keluar dari rongganya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zia. Jika seperti itu, bukankah mereka bertiga akan sekuat 4 penguasa yang menjadi murid dari Dewi Laut yang telah menerima Yue dan Tang Yuha menjadi murid? Tetapi Jiayan tersenyum sedikit karena telah memikirkan hal tertentu. Yaitu ia telah mengalahkan Xia Yuxuan ketika berada di dimensi naga. Suatu hari nanti aku akan pergi ke alam abadi. Xia Yuxuan. Ketika kita bertemu lagi, aku yakin kau pasti mencoba menantangku. Tetapi kau pasti akan kalah untuk kedua kalinya saat kita bertemu lagi. Jiayan membatin saat ia mengepalkan tangannya dengan kuat. Ia pun menatap ke arah lainnya karena saat ini ia harus membereskan semua musuh dan pergi ke alam abadi. Episode sebelumnya, melawan Wang Qi. Episode berikutnya, Patriark Klan Xiao generasi kedua. Pertarungan di kota pertama untuk memburu kultivator dari alam abadi telah selesai dengan cepat. Jiayan saat ini menatap ke arah mayat Wang Qi yang masih melayang di udara karena ditikam oleh sabit milik Xiao Zia. Ia pun bergegas menghampiri mayat lalu mengambil cincin ruang milik Wang Qi. Di dalam cincin ruang tersebut, terdapat banyak benda walaupun hanya sedikit yang berharga. Salah satu dari benda berharga adalah sesuatu yang mirip dengan batu roh, walaupun ada perbedaan yang mencolok. Selain dari itu, aura yang terpancar darinya juga berbeda. Ki abadi. Batin Jiayan saat ia mengeluarkan satu batu roh yang ada di dalam cincin ruang. Ini adalah batu roh kelas bawah di alam abadi. Mengandung ki abadi, sama seperti batu roh pada umumnya walaupun perbedaannya ada dalam ki. Ucap Xiao Zia. Apakah menggunakan ini aku dapat mengubah ki di dalam tubuhku menjadi ki abadi? Tanya Jiayan penasaran. Iya. Tetapi aku menyarankan bahwa kau lebih baik menembus ke tingkat abadi sehingga kau tidak perlu memulai dari awal karena ketika kau menerobos, ki di dalam tubuhmu akan berubah dengan sendirinya menjadi ki abadi. Jika kau mencoba mengubah kimu dari nol, maka kau harus memulai dari awal jalan kultivasi walaupun tidak ada hambatan dalam terobosan. Namun, untuk melakukan itu dibutuhkan sumber daya yang cukup besar dan aku menduga bahwa batu roh di dalam cincin ruang itu pasti tidak banyak. Ujar Xiao Zia. Jiayan juga paham apa yang dimaksud oleh Xiao Zia. Ia menyimpan kembali batu roh lalu mengeluarkan benda lainnya yang telah ia duga sebagai batu giok komunikasi. Batu giok komunikasi ini hanya bisa dibuka menggunakan ki orang ini. Jiayan sedikit tidak puas saat mencoba menyalurkan ki-nya ke dalam batu giok komunikasi. Jika itu bisa dibuka, kemungkinan ia akan bisa membaca semua pesan yang ada di dalamnya. Ini bukanlah hal sulit untuk membukanya. Xiao Zia langsung membuat formasi pada mayat Wang Qi. Formasi itu menyerap sejumlah ki dari akar spiritual Wang Qi yang hampir redup. Walaupun kultivator telah tewas, akar spiritual mereka pasti akan menyimpan sejumlah ki sebelum itu menguap sepenuhnya ke udara. Setelah itu, Xiao Zia menyalurkan ki yang ia tarik menggunakan formasi ke batu giok komunikasi. Ketika batu giok komunikasi dibuka, Jiayan pun langsung membaca semua isi pesan yang ada di dalamnya.
Ini. Kilatan tertentu terlihat di wajah Jie Yan saat ia membaca semua pesan yang ada di dalamnya. Informasi yang tercatat memungkinkannya untuk melacak semua tempat pemimpin kultivator dari alam abadi sebelum mereka berkumpul ke satu titik. Zia, apakah kau masih bisa menyimpan sejumlah ki dari mayat ini? Tanya Jie Yan. Karena menggunakan Ki Wang Chi, maka mereka akan lebih mudah menentukan di mana musuh karena adanya batu giok komunikasi. Ini bukanlah hal yang sulit. Xiao Zia langsung membuat formasi lalu menarik semua ki di akar spiritual Wang Chi sebelum lenyap sepenuhnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zia, Jie Yan pun tersenyum lalu menatap ke arah Huan Kai, Dai Mubai dan Changlan yang baru saja selesai membereskan semua musuh. Ia tahu bahwa kali ini sudah saatnya untuk bergerak kembali. Klan Xiao. 4 sosok terlihat terbang di atas klan Xiao, bergerak ke arah tertentu di klan tersebut. Saat ini suasana di klan Xiao sangat sunyi karena semua kultivator yang ada di sana telah pergi untuk membereskan musuh yang datang ke benua Sein. Keempatnya adalah Lin Ming, Lin Si, Xiao Long dan leluhur tua klan Xiao yang bernama Xiao Li. Tidak lama kemudian, keempatnya pun perlahan turun ke arah bawah. Tempat yang didatangi oleh keempatnya adalah sebuah jurang yang sangat dalam. Ketika keempatnya berhenti di atas tebing dan menatap ke arah bawah, Xiao Long pun berbicara, apakah dia akan menuruti perkataanmu? Aku sudah pernah berbicara dengannya sebelumnya. Dia bukan sesuatu yang bisa diajak berkompromi dengan cara apapun. Walaupun kau memiliki hubungan dengannya. Lin Si melirik ke arah Xiao Long dengan tatapan dingin lalu membalas, apakah aku perlu pendapatmu untuk melakukan sesuatu? Buka segelnya. Aku akan masuk ke dalam sana. Xiao Li hanya melirik ke arah Lin Si untuk beberapa saat lalu menggelengkan kepalanya. Ia masih ingat di masa lalu bahwa dirinya pernah dirugikan oleh wanita itu. Hanya untuk eselon atas klan kuno yang mengetahui sesuatu yang tersembunyi di klan kuno. Dan ada rahasia tertentu tentang Lin Si. Lin Si sebenarnya adalah darah campuran antara klan Lin dan klan Xiao. Itulah mengapa Xiao Long sangat benci dengan Lin Si karena ini terkait dengan masa lalu ketika ia masih sangat muda. Juga, kekuatan yang ada di tubuh Lin Si yang disegel adalah kekuatan yang terkait dengan klan Xiao yang memiliki darah binatang roh di dalam tubuhnya. Dan itu berasal dari orang tuanya, salah satu anggota klan Xiao terkemuka di zaman kuno yang masih hidup sampai sekarang. Bisa dikatakan, seseorang yang tersegel di tempat yang dijaga oleh klan Xiao adalah patriark generasi kedua klan Xiao ketika tinggal di benua Sein. Dan alasan mengapa dia masih hidup, itu terkait dengan kekuatan yang dia bawa dalam tubuhnya dan itu diwariskan ke Lin Si. Xiao Long mendengus saat membuat beberapa gerakan karena hanya patriark klan Xiao yang memiliki kunci membuka tempat tersebut. Jangan mati di sana. Aku ingat di masa lalu bahwa aku berjanji akan mengalahkanmu, nenek tua. Wajah Lin Ming dan Xiao Li sedikit berkedut karena tentu ingat tentang sejarah Lin Si dan Xiao Long. Di masa lalu ketika Lin Si masih tinggal di klan Xiao karena dia merupakan campuran antara kedua klan, Lin Si selalu menginjak-injak Xiao Long yang masih sangat muda. Di saat itu, Xiao Li masih menjabat sebagai patriark klan Xiao, jadi ia ingat dengan jelas penderitaan Xiao Long. Terlalu dini 1000 tahun bagimu untuk menantangku. Balas Lin Si jijik ketika melirik ke arah Xiao Long yang langsung berwajah gelap. Tetapi Xiao Long tidak lagi membalas dan membuka tempat tersebut. Ketika Xiao Long membuka tempat tersebut,
aura berwarna hitam meledak ke udara yang membuat keempatnya memasang wajah serius. Sudah ratusan tahun aku tidak merasakannya, aura yang dia keluarkan pun tetap mengancam seperti biasa. Batin Lin Ming. Ia tentu pernah masuk ke dalam sana karena membawa Lin Si menjadi istrinya. Akibatnya, ketika ia keluar ia harus berbaring di kasur selama lebih dari 2 bulan. Baiklah, aku akan masuk ke dalam sana. Tunggulah di sini, ucap Lin Si. Berhati-hatilah. Lin Ming memperingati. Lin Si tahu bahwa ia harus berhati-hati karena ayahnya bukan seseorang seperti dirinya yang memiliki segel khusus untuk menekan kekuatan garis darah yang ia bawa bersamanya. Dan inilah alasan mengapa ayahnya disegel di sana menurut wasiat Kaisar Manusia. Setiap kali generasi mereka yang kehilangan kendali harus disegel karena itu bisa membawa petaka ke benua Sein. Bahkan Lin Si di masa lalu hampir pernah memusnahkan benua Sein ketika kekuatannya tidak lagi terkendali. Dibutuhkan semua eselon atas klan kuno untuk membuat segel di dalam tubuhnya walaupun segel itu tidak bisa menekan kekuatan garis darahnya, hanya menghalanginya agar tidak kehilangan akal sehat. Dan Patriark klan kuno Xiao generasi kedua, memiliki garis darah menakutkan itu yang lebih tebal di dalam tubuhnya sehingga segel seperti yang dimiliki Lin Si tidak akan berpengaruh padanya. Iya. Lin Si mengangguk kecil lalu tubuhnya langsung diselimuti oleh aura hitam kemerahan dan setelah itu ia langsung terbang ke dalam segel yang telah dibuka oleh Xiao Long. Semoga ini tidak menjadi malapetaka di benua Sein. Kalian berdua harus tahu bahwa musuh saat ini sangat banyak. Jika dia menyerap terlalu banyak darah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ucap Xiao Li. Ia juga sedikit ragu saat ini ketika melihat betapa banyaknya musuh yang ada. Selain dari itu, ada juga iblis dalam jumlah yang tak terhitung. Iya. Kekuatan garis darah mereka memang sungguh keterlaluan. Tetapi itu tidak terkendali. Aku harap dia bisa mengendalikan diri kali ini. Balas Lin Ming karena ia tentu tahu seperti apa kekuatan ayah mertuanya yang bisa dikatakan telah berumur sangat tua. Dibandingkan dengan dirinya yang hidup hampir 1000 tahun, itu tidak layak disebut sama sekali karena ia hanya terlihat seperti manusia dengan umur bayi. Episode sebelumnya, kematian Wang Qi. Episode berikutnya, Patriark klan Xiao generasi kedua, 2.